Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Baik, perkenalkan, nama Ibu Ratna Widowati, Guru Seni Budaya kelas 7. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, Ibu akan menerangkan materi tentang yang sudah Ibu jelaskan melalui video-video kemarin. Nah, ini untuk PowerPoint-nya, videonya sudah minggu-minggu lalu sebelum tugas Bu Wido berikan. Nah, video-video yang sudah Bu Wido sharekan kemarin, mohon tidak dihapus, melainkan disimpan, karena nanti akan berhubungan dengan PowerPoint yang Bu Wido berikan pada pagi hari ini. Baik, langsung saja Ibu terangkan PowerPoint yang Ibu buat pada pagi hari ini. Temanya adalah menyanyikan lagu secara unisono. Nah, menyanyikan lagu secara unisono ini berarti kita harus bisa bernyanyi dengan jenis yang unisono, karena temanya untuk kelas 7 di sini adalah bernyanyi unisono. Apa sih unisono itu? Nah, kita lihat dulu. Kita lihat dulu tujuan pembelajarannya ya anak-anak ya. Yang pertama, tujuan dari pembelajaran seni budaya pada kesempatan kali ini adalah anak-anak dapat mengetahui pengertian dari vokal, memahami apa itu unisono, mengetahui jenis-jenis teknik bernyanyi, lalu dapat membedakan vokal dan konsonan itu apa, dan yang terakhir adalah siswa dapat mempraktikkan cara bernyanyi yang benar dengan teknik-teknik yang sudah Bu Wido jelaskan. Selanjutnya, nah langsung saja masuk ke pengertian dari unisono. Unisono berasal dari uni dan sono. Uni adalah satu, sedangkan sono adalah suara. Sehingga apabila digabung menjadi satu, unisono merupakan teknik bernyanyi di mana satu nada dinyanyikan oleh banyak orang atau memainkan nada dalam suara. Nah, dalam pengertian di sini, anak-anak perlu mengetahui bahwa bernyanyi secara unison itu tidak bernyanyi sendirian, melainkan bersama-sama dengan hanya satu jenis suara. Nah, jenis suara itu apa saja sih, Bu Wido? Mari kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, jenis-jenis suara atau wilayah suara manusia ini ada beberapa macamnya. Wanita ada 3 macam, laki-laki ada 3 jenis atau 3 wilayah. Bu Wido terangkan satu persatu. Untuk wanita itu ada 3. Yang pertama adalah sopran, yang kedua adalah mezzo-sopran, yang ketiga adalah alto. Sopran adalah suara paling tinggi pada wanita. Sedangkan mezzo-sopran itu ada di tengah-tengahnya, di bawah sopran. Sedangkan yang paling bawah itu alto, suara paling rendah dari seorang wanita. Nah, misalkan kalau di sebuah nada itu sopran itu bunyinya seperti ini, nak. Du. Kalau mezzo-sopran berarti di bawahnya. So. Nah, yang alto itu di bawah mezzo-sopran. Do. Bu Wido ulangi, sopran, do, mezzo-sopran, sol, alto, do. Paham sampai sini? Oke, semoga paham ya. Begitupun laki-laki. Nadanya seperti yang Bu Wido bunyikan tadi. Nah, tapi istilahnya berbeda. Kalau laki-laki itu tenor, yang paling tinggi, yang tengah-tengah itu bariton, yang paling bawah itu adalah bass. Oke, paham ya? Wilayah jenis suara ini sama, hanya yang membedakan adalah istilahnya saja. Nah, suara laki-laki dan wanita itu kan berbeda jangkauannya. Hanya saja untuk istilah dan pengertiannya itu sama. Yang membedakan adalah jenis kelaminnya, begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Sebelum kita dapat bernyanyi unisono secara baik dan benar, alangkah baiknya kita mengetahui teknik-teknik vokal terlebih dahulu.
Ada beberapa teknik vokal yang seharusnya Bu Wido terangkan, tapi untuk mengawali semester ini, Bu Wido jelaskan 4 terlebih dahulu saja. Nanti yang 4 selanjutnya akan Bu Wido jelaskan di pertemuan yang selanjutnya. Untuk mengawali perkenalan teknik-teknik vokal, itu yang pertama adalah ada artikulasi, yang kedua ada phrasering, yang ketiga ada intonasi, yang keempat ada pernafasan. Nah, artikulasi di sini memiliki pengertian pengucapan kata demi kata yang baik dan benar. Seperti yang sudah Ibu Wido share di video, artikulasi itu pengucapannya harus jelas. A, I, U, E, O-nya harus jelas. Ya, ketika kita mengatakan Indonesia, itu harus terdengar Indonesia, tidak boleh Indonesia. Atau misalkan kita akan membaca bunga itu indah, harus terdengar bunga itu indah. Tidak boleh bunga itu indah. Oke? Maka dari itu mulutnya harus terbuka lebar. A, I, U, E, O-nya harus lebar. Maka dari itu kemarin ada tugas kakiku keko adalah melatih artikulasi dan intonasi yang ada di slide ini. Oke, jadi saling berhubungan. Kemarin itu prakteknya terlebih dahulu, nah teorinya baru ini PowerPoint yang Bu Wido share pada kesempatan hari ini ya. Oke, Bu Wido lanjutkan. Phrasering. Phrasering di sini adalah pemenggalan kalimat. Ketika kita bernyanyi, phrasering itu sangat diperlukan. Pemenggalan kalimat atau kata yang salah itu tidak itu bisa menyebabkan lagu tersebut tidak memiliki makna. Jadi ketika kita baca puisi atau kita bernyanyi, pemenggalannya harus pas. Misalkan, in tanah airku tidak kulupakan. Itu harus terdengar, pemenggalannya harus tepat. Tidak boleh begini, tanah airku tidak kulupakan. Nah, seperti itu pemenggalan yang salah. Yang benar adalah satu nafas, satu phrasering itu. Pemenggalan kalimatnya harus tepat. Kalau mau dipenggal berarti menunggu satu kalimat yang memiliki arti. Seperti yang Bu Wido nyanyikan tadi. Tanah airku tidak kulupakan. Baru dipenggal. Phrasering ini namanya. Lalu dilanjutkan. Kan terkenang selama hidupku. Nah, seperti itu. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya intonasi. Intonasi adalah ketepatan nada. Ketepatan nada di sini adalah kita harus tahu terlebih dahulu notasi dari musik. Nah, nanti di slide berikutnya akan lebih jelaskan lagi ya. Oke, ketepatan nada, do harus terdengar do, re harus terdengar re, mi harus terdengar mi, dan selanjutnya. Yang keempat adalah pernafasan. Pernafasan adalah keluar masuknya udara melalui hidung menuju paru, paru dan perut. Oke, lanjut. Nah, teknik pernafasan itu ada 3. Nah, yang pertama adalah pernafasan dada. Pernafasan dada, ini cirinya adalah dadanya ke atas. Ketika kalian menghirup nafas, dadanya itu terangkat ke atas, perutnya biasa saja. Sedangkan pernafasan perut, perutnya membuncit, dadanya biasa saja. Nah, sedangkan pernafasan diafragma adalah ketika kita menghirup nafas, itu langsung masuk ke bawah, tidak di dada, melainkan ke rongga antara rongga dada dan rongga perut. Nah, ini nanti lebih jelasnya ketika kita bertemu langsung atau kita pakai video Zoom atau meeting ya. Nanti Bu Wido jelaskan lebih lanjut. Yang terpenting anak-anak tahu pengertian dari dan jenis-jenis teknik pernafasan. Nah, semoga paham ya. Bu Wido lanjutkan lagi. Nah, sebelum bernyanyi, sebelum kita mengetahui teknik-teknik yang benar, kita juga harus menjaga sikap badan kita, sikap posisi dari kepala dan leher serta punggung. Nah, kalau ada pertanyaan begini, Ibu, bernyanyi itu sebenarnya yang baik dan benar itu berdiri atau duduk sih? Dua-duanya diperbolehkan. Tidak ada yang baik dan tidak baik.
Semuanya diperbolehkan. Asalkan, nah ini ya anak-anak ya, asalkan posisinya benar. Kita boleh duduk, asalkan posisi leher, posisi kepala, dan posisi punggungnya itu tegak, lurus. Tidak boleh membungkuk, tidak boleh melentang atau miring-miring. Oke, berdiri pun juga begitu, harus lurus antara kepala, leher, punggung itu semuanya lurus. Tidak boleh ada yang merunduk atau menghadap ke atas, itu tidak boleh ya. Sikap badannya harus lurus. Boleh berdiri, boleh duduk, asal itu tadi catatannya adalah antara kepala, leher dan punggung lurus. Gitu. Lanjut lagi. Intonasi. Nah, intonasi tadi sudah Bu Wido jelaskan, ketepatan suatu nada. Nada yang tepat akan menghasilkan nyanyian yang enak didengar. Notasi itu ada apa saja sih, Bu? Nah, di sini Bu Wido terangkan untuk yang pertama kalinya. Kemarin belum Bu Wido jelaskan, ini Bu Wido terangkan ya. Jadi notasi itu ada notasi balok, ada notasi angka, dan nada mutlak. Nah, yang ada di layar ini merupakan notasi angka. Notasi itu ada 8, mulai dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, anak-anak ini mohon ketika kalian mencatat do yang paling akhir diberi titik atas. Ya, ini diberi titik atas. Bu Wido ulangi, ini adalah notasi angka. Mulai dari do, angka 1 itu bunyi musiknya adalah do, angka 2 bunyinya re, angka 3 bunyinya mi, angka 4 itu fa, angka 5 itu sol, angka 6 itu la, angka 7 itu si. Dan yang satu titik atas itu do. Oke. Nah, ini lebih jelasnya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Silakan dipaskan sendiri ya. Kebetulan Bu Wido itu tidak pas. Ketika membidik nada atau menembak nada harus tepat. Oke, lanjut. Artikulasi, sudah Bu Wido jelaskan tadi. Cara pengucapan kata yang baik dan jelas. A, I, U, E, O-nya harus jelas. Nah, di sini anak-anak yang berhubungan dengan artikulasi itu ada vokal dan konsonan. Perlu anak-anak ketahui, vokal dan konsonan ini berbeda. Vokal itu hanya 5 huruf, sedangkan konsonan sisa dari 5 huruf tersebut. Vokal ini adalah A, I, U, E, O. Sedangkan konsonan sisa dari A, I, U, E, O-nya itu. Jadi B, C, D, F, G, lalu yang mati-mati, huruf-huruf mati itu masuk konsonan. Yang hidup A, I, U, E, O masuknya ke vokal. Gitu ya nak ya, paham ya? Oke. Nah, untuk contoh unisononya silakan dibuka lagi video yang sudah Bu Wido kirim. Nanti untuk contoh bernyanyi dengan teknik yang benar, videonya akan Bu Wido kirim setelah Bu Wido kirim yang PowerPoint ini. Baik, begitu ya anak-anak, materi tentang cara menyanyikan lagu secara unison. Perlu diketahui lagi catatannya adalah unison itu adalah bernyanyi secara bersama-sama, tidak sendiri, melainkan bersama-sama dengan hanya menggunakan satu jenis suara. Oke? Begitu anak-anak, nanti untuk tugas selanjutnya akan Bu Wido share lewat Google Classroom. Silahkan dipantau terus. Ini materinya, tugasnya nanti akan berlanjut di kolom tugas. Oke, begitu ya anak-anakku semuanya. Semoga bermanfaat, anak-anak paham. Nanti silakan yang kurang paham bisa bertanya lewat grup, bukan japri Bu Wido ya. Oke, terima kasih. Selamat belajar, tetap semangat. Dan jangan lupa tugas-tugasnya yang belum mengirimkan segera mengirimkan. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.